Kertas terakhir ini adalah lembar jawaban atas nama siswi yang paling pendiam di kelas itu. Jarang bicara, dia pendiam. Dilihat oleh guru ini, kemudian dicek jawabannya. Ternyata jawabannya tidak satu pun yang sama dengan lembar-lembar jawaban oleh teman-temannya yang satu kelas. Jawaban dari anak ini menuliskan di situ 7 keajaiban dunia. 1 keajaiban dunia itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita kembali bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Landasan khutbah kita siang ini kita kutip dari surah Al-Baqarah ayat 201. Ini adalah doa yang sudah sangat hafal oleh kita semua. Ada yang menyebutnya dengan doa sapu jagat. Ada yang menyebutnya ini adalah doa pamungkas. Apapun doa disampaikan, maka rata-rata doa ini dibaca di penghujung doa dan tidak pernah tinggal. Setiap kita pasti hafal doa ini. Kalau doa itu berada pada Al-Quran, maka dipastikan doa itu berada pada ring 1. Kemungkinan untuk diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu sangat besar sekali. Maka setiap momen kita berdoa, berdoalah yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arti dari doa itu adalah wa minhum may yaqulu. Sebagian dari mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan, hidup di dunia. Yang kita minta di dunia ini satu saja, kebahagiaan atau kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan atau kebahagiaan di akhirat. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun pangkat dan jabatan kita, berapapun nominal gaji yang masuk ke rekening kita, sesusah payah apapun pekerjaan yang kita lakukan, ujung-ujung semua itu yang kita cari adalah satu kata, bahagia. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah di sebuah sekolah setara sekolah dasar.
Seorang guru memberikan tugas kepada peserta didiknya di dalam kelas itu untuk menuliskan 7 keajaiban dunia di dalam selembar kertas. Masing-masing siswa mengeluarkan secari kertas, kemudian mulai mengerjakan tugasnya dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Akhirnya, ketika waktu yang ditentukan selesai, tugas dikumpulkan, masing-masing siswa sudah memberikan jawaban di lembar kertasnya sendiri-sendiri. Setelah tugas dikumpulkan, diberikan kepada Pak Guru ini. Kemudian proses pembelajaran berlanjut sampai jam pelajaran berakhir. Tugas ini dibawa oleh Pak Guru pulang, dibawa oleh sang guru pulang ke rumah. Ketika malam datang, barulah sang guru ini memeriksa satu persatu lembar jawaban dari murid-murid peserta didik yang diberikan di dalam kelas tadi. Lembar pertama diperiksa, 7 keajaiban dunia dituliskan. 1. Ada piramida di Mesir. 2. Ada Taj Mahal di India. Yang ketiga, ada tembok besar di Cina. Yang keempat, ada Menara Pisa di Itali. Yang kelima, ada kuil Angkor di Kamboja. Yang keenam, ada Menara Eiffel di Paris, Prancis. Kemudian yang ketujuh, ada Candi Borobudur di Indonesia. Hampir semua lembar kertas itu mempunyai jawaban yang sama. Mungkin hanya penulisan dan susunannya saja yang berbeda. Lembar demi lembar, kertas demi kertas, hingga ke kertas terakhir. Kertas terakhir ini adalah lembar jawaban atas nama siswi yang paling pendiam di kelas itu. Jarang bicara, dia pendiam. Dilihat oleh guru ini, kemudian dicek jawabannya. Ternyata jawabannya tidak satu pun yang sama dengan lembar-lembar jawaban oleh teman-temannya yang satu kelas. Jawaban dari anak ini menuliskan di situ 7 keajaiban dunia. 1. Keajaiban dunia itu adalah bisa mendengar. Yang kedua, bisa melihat. Yang ketiga, bisa menyentuh. Yang keempat, bisa disayangi. Yang kelima, bisa merasakan. Yang keenam, bisa tertawa. Dan yang ketujuh, bisa mencintai. Lama sang guru ini merenung terdiam setelah memeriksa lembar jawaban terakhir dari siswi yang pendiam di dalam kelas itu. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang guru menutup semua lembar jawaban itu. Kemudian dia menundukkan kepala sambil mengucapkan syukur untuk siswi pendiam di dalam kelas ini yang telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang sangat hebat, yaitu bahwa ternyata untuk mencari keajaiban dunia itu tidak perlu sampai ke ujung bumi, karena sesungguhnya keajaiban itu ada di sekeliling kita, karena sesungguhnya keajaiban dari Allah itu ada pada diri kita. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita 2 mata, keajaiban bagi kita untuk bisa melihat. Coba pejamkan agak 1 menit saja, dunia ini terasa hampa. Tidak ada yang nampak Allahnya. Jangankan itu, malam misalnya, mati lampu, listrik padam, kemudian gelaplah dunia. Kita bayangkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang mungkin sejak lahir tidak diberikan indera untuk melihat, tidak diberikan penglihatan karena mereka dalam keadaan tidak melihat oleh Allah. Tentu gelaplah dunia ini. Apa arti keindahan dunia ini kalau mata kita tidak bisa melihat? Bahwa sesungguhnya keajaiban dari Allah itu kita bisa melihat saja, sehingga kita bisa menikmati keajaiban-keajaiban yang lain.
Yang kedua, bisa mendengar. Bayangkan kaum muslimin, kita tutup saja 1 menit telinga kita, kedua-duanya hening rasanya dunia ini. Kita tidak bisa mendengarkan satu kata pun dari sahabat-sahabat kita, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita. Dan kita tidak bisa membedakan mana bunyi yang nyaring, mana bunyi yang menyakitkan telinga kita. Tetapi Allah berikan keajaiban bagi kita bisa mendengar dengan telinga yang sehat. Sehingga ketika kita mendengarkan suara yang indah, tenang hati kita, senang hati kita. Ketika kita mendengarkan suara azan, tergerak hati kita untuk melangkah ke masjid. Tampak oleh mata kita jalan menuju masjid. Keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada telinga dan mata kita. Yang ketiga, bisa menyentuh. Menyentuh bisa secara fisik. Kita bisa merasakan sejuk, kita bisa merasakan panas, kita bisa merasakan bersalaman dengan ayah ibu kita. Kita bisa merasakan lembutnya tangan anak-anak kita. Kita bisa menyentuh. Coba bayangkan kalau seandainya rasa itu dihilangkan oleh Allah. Sama saja semuanya. Tentu tidak ada keindahan dalam dunia ini. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, siswi pendiam ini menuliskan keajaiban dunia itu bisa disayangi. Coba bayangkan kalau seandainya kita terlahir, orang tua kita saja tak sayang kepada kita. Tentu akan sakit hati kita, akan iba kita, akan sedih kita. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, keajaiban itu dituliskan bisa merasakan. Ada rasa empati, ada rasa simpati. Ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain pun ikut merasa empati dengan keadaan kita. Saling merasakan satu sama lain. Jika perasaan itu tidak ada, tentu tidaklah ada keharmonisan dalam rumah tangga kita. Tentulah tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau semua serba cuek saja. Kita butuh pertolongan, misalnya kita berkendara lalu jatuh, orang cuek saja. Padahal orang ramai. Tapi tidak ada satupun yang peduli karena rasa untuk membantu dan menolong itu tidak ada. Tentulah tidak terasa indah dunia ini. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bisa tertawa. Kebahagiaan bisa kita luapkan dengan tertawa bersama. Coba bayangkan, kalau seandainya di dalam rumah tangga itu semua anggota keluarganya cemberut saja, tentulah tidak ada kebahagiaan. Ketika anak bercerita karena hatinya senang, tentulah kita mendengarkan lucunya tertawa. Melihat tingkahnya yang lucu, kita bisa tertawa. Bercerita dengan istri, kita bisa tertawa. Bercerita dengan teman, kita bisa tertawa. Meluapkan kebahagiaan, kita bisa tertawa. Dan itu adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu penelitian disebutkan bahwa ternyata ketika kita marah, ketika kita cemberut, kita butuh otot dan saraf di kulit wajah kita ini sampai 100 otot dan saraf yang berkontraksi di wajah kita. Akan tetapi ketika kita tersenyum dan ketika kita tertawa, hanya butuh 15 otot dan saraf saja yang berkontraksi di kulit wajah kita ini. Maka tidak salah Nabi menyampaikan bahwa ternyata tersenyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, keajaiban itu bisa saling mencintai. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada perasaan suka antara suami dan istri. Tentulah tidak ada saling mencintai antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara tetangga dan tetangga, antara muslim dengan muslim yang lain. Sehingga terjalin harmoni, terjalin silaturahmi antar sesama manusia. Terasa keindahan dunia ini kalau ada komunikasi saling mencintai satu sama lain. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu sebetulnya apa yang kita cari dalam hidup ini kalau bukan kebahagiaan? Ada yang ketika dia tinggal di desa, dia merasa tidak nyaman di desa lalu pindah ke kota. Ada yang sudah lama tinggal di kota, rindu ingin tinggal di desa. Datang musim kemarau, dia bertanya, kapan hujan turun? Datang musim hujan, lalu dia bertanya lagi, kapan kemarau datang? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Diam duduk saja di rumah, rasanya tidak betah dan ingin pergi. Ketika sudah pergi, rindu ingin pulang ke rumah. Waktu tenang sendiri, rasanya ingin di keramaian. Sesudah sampai di keramaian, rasanya ingin pula sendiri. Setelah semasa bujang dulu, rasanya ingin menikah berkeluarga. Setelah menikah, rindu ingin punya anak. Sesudah punya anak, terasa beban hidup ini berat. Terasa biaya hidup ini berat. Biaya pendidikan itu berat. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sesuatu yang tampak begitu indah karena belum kita miliki. Sesuatu itu akan terasa indah karena belum kita miliki. Kita punya sepeda motor, indah rasanya kalau saya punya mobil. Dapat mobil second, kecil. Indah rasanya kalau seandainya saya punya mobil agak besar dikit dan baru. Dapat mobil baru tapi masih standar. Indah rasanya kalau punya mobil merek ini harga segini. Karena belum kita miliki. Kaum muslimin, ketika kita tanya kepada orang yang punya tersebut, ternyata jawabannya beragam. Belum tentu ada kebahagiaan dari nilai yang bersifat materi itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu memikirkan apa yang belum ada dan mengabaikan apa yang sudah kita miliki, jadilah kalau seandainya kita memikirkan apa yang belum ada, kemudian kita mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Kita sebetulnya sudah punya, tapi kita abaikan begitu saja. Kita inginnya yang seperti itu. Maka sakitlah kepala kita, pusinglah kita, bermasalahlah hidup kita. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah pribadi yang bersyukur dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, jadilah pribadi yang bersyukur atas semua nikmat yang ada pada diri kita, yang itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah selembar daun kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Tentu jawabannya tidak. Jangankan menutup seluruh bumi ini, kita letak di telapak tangan kita. Telapak tangan kita saja belum tertutupi oleh daun itu. Begitu jugalah dengan hati kita yang ditutupi oleh pikiran yang buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Orang lain kita lihat jeleknya, dunia ini kita lihat buruknya, pekerjaan pun akan seperti itu. Sehingga dunia di sekeliling kita ini akan tampak jeleknya. Kalau di hati kita ada penyakit, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka penyakit, kemudian ditambah lagi penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Ketika daun itu menutup mata kita, maka gelaplah dunia. Dan jangan menutup hati kita dengan pikiran-pikiran yang buruk, dengan hati-hati yang sakit, sehingga dunia ini bisa lapang terasa. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk menemukan kebahagiaan. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan oleh Tuhan untuk kita. Dan harta adalah berkah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Dan semua itu kelak nanti di hadapan Allah di Yaumul Hisab akan kita pertanggungjawabkan. Bersyukurlah atas nafas yang masih diberikan oleh Allah pada kita. Masih bisa menghela dan menghembuskan nafas.
Bersyukurlah atas keluarga yang masih bisa bersama dengan kita. Bersyukurlah atas pekerjaan yang masih bisa kita tunaikan. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam setiap hal dan keadaan. Mudah-mudahan ada secercah kebahagiaan yang kita peroleh di hati kita. Hati kita bahagia, hati kita senang, dan pikiran kita pun akan tenang. Selalulah berdoa setiap selesai dalam momen apapun, terutama di momen setiap selesai sholat. Doa sapu jagat tadi, doa dunia akhirat. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqa as-samawati wal ardi wa ikhtilafal layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amana bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma bihaqqil Fatihah, ya farijal hammi ya kasifal ghammi, wa ya man liqadihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'ul bala ya Allah, wa ya dafi'ul bala ya Rahman, wa ya dafi'ul bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi